Tidak jadi menikah karena ditinggal sang kekasih. Seorang wanita di Kupang, Nusa Tenggara Timur menggugat pacarnya di pengadilan sebesar 1,4 miliar rupiah. Pasalnya, penggugat merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya persiapan pernikahan dan untuk tanggungan hidup anaknya. Melalui kuasa hukumnya, seorang wanita warga Kupang, Nusa Tenggara Timur menggugat mantan kekasih yang membatalkan secara sepihak rencana menikah. Gugatan pun sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kupang. Pasalnya, saat menjalin hubungan asmara sejak tahun 2019, penggugat dan kekasihnya telah memiliki seorang anak. Untuk itu, keduanya pun sepakat mempertemukan kedua keluarga dan membahas pernikahan. Namun jelang pernikahan, penggugat yang tinggal bersama dengan kekasihnya bertengkar. Hal tersebut membuat sang kekasih pergi dan membatalkan secara sepihak rencana pernikahan. Karena upaya pendekatan tak membuahkan hasil, akhirnya penggugat membawa kasus tersebut ke meja hijau dan menuntut ganti rugi sebesar 1,4 miliar rupiah. Pacarnya ini atau tergugat diduga keras telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata dan juga ada dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3277/K/PDT tahun 2000 yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang tidak memenuhi janji untuk mengawini, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Besarnya uang gugatan untuk ganti rugi pengeluaran biaya persiapan pernikahan dan uang tanggungan hidup anaknya. Dari Kupang, NTT, Eman Suni, iNews melaporkan. Apakah janji-janji lisan bisa digugat ke pengadilan? Kita akan bahas dengan pakar hukum perdata dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada Bapak Faisal. Selamat siang, Pak Faisal. Selamat siang, Mbak Deta, Mas Biasan. Baik, Pak Faisal, melihat kasus dari sepasang kekasih ini, mereka batal menikah tapi memiliki seorang anak dan tidak ada undang-undang yang membawahi rumah tangga mereka, tapi ada gugatan. Apakah bisa digugat secara perdata? Ya, pada dasarnya kalau ini memang kasus menarik yang terjadi saat ini. Pada dasarnya kalau setiap orang itu memiliki hak ya untuk melakukan upaya hukum sebetulnya. Upaya hukum macam-macam ya. Salah satunya adalah gugatan. Jadi kalau ada orang yang mengajukan gugatan itu karena adanya suatu alasan ataupun dalil ya yang harus dibuktikan. Jadi kalaupun ada orang yang akan melakukan upaya hukum gugatan itu diberikan perlindungan oleh hukum, dalam hal ini adalah oleh pengadilan. Nah, kaitannya dengan adanya upaya ini ya semua orang bisa mengajukan. Hanya nanti apakah pengadilan atau hakim itu akan mengabulkan atau tidak tergantung dari alasan, kemudian bukti-bukti yang diajukan, baik itu bukti tulis maupun bukti saksi. Baik, ini tidak hanya menuntut tapi juga ada meminta ganti rugi sebesar 1,4 miliar, angka yang fantastis. Ini tujuannya untuk mengganti rugi biaya pernikahan yang sudah dibayar dan juga biaya anak. Sebenarnya nanti kalau secara perdata penghitungannya seperti apa, Pak, ini ke depannya untuk ganti rugi nantinya? Ya, jadi dalam pembuktian di perkara perdata itu ada 5 alat bukti. Yang pertama adalah bukti formil, yaitu bukti tertulis, kemudian saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, memang yang dari kelima alat bukti itu, yang paling banyak digunakan adalah yang 1 dan kedua, yaitu bukti tulis dan bukti saksi. Nah, tadi kan menurut informasi ya, bahwa si perempuan itu sudah melakukan persiapan pernikahan, ya, persiapan pernikahan, dan tentunya dia sudah melakukan atau mengeluarkan biaya-biaya. Nah, dalam perkara perdata, karena yang diutamakan adalah bukti formil atau bukti tulis, maka untuk bisa mendapatkan haknya tadi harus didukung dengan bukti formil tadi. Di antaranya begini, misalkan dia pernah mengeluarkan uang ya untuk
booking gedung gitu ya, atau untuk pesan catering gitu, atau untuk rias mengantin gitu ya. Nah, bukti-bukti itu yang harus disertakan. Sertakan artinya dia sudah pernah mengeluarkan sejumlah uang sehingga ada kerugian secara material yang bisa dia dalilkan. Tapi kalau baru hanya sebatas rencana ya, belum ada pengeluaran yang secara real itu dikeluarkan, tentunya itu meragukan ya, karena bukti kerugian itu yang paling penting adalah yang bisa diukur ya, secara material, dan harus didukung dengan bukti-bukti yang mendukung hal itu. Dan itu pun nilainya harus sesuai. Artinya dalilnya harus, misalkan dalilnya sekian, kerugiannya 10 juta gitu ya. Maka bukti tulisnya pun juga harus mendukung keterangan itu. Jangan sampai kemudian kerugiannya 10 juta tapi dari buktinya hanya 5 juta. Itu nanti ada tidak match antara dalilnya dengan buktinya. Itu nanti bisa disampaikan oleh hakim. Berarti harus mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan atau juga memperkuat bahwa ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, untuk kasus ini, apa saja pasal yang biasanya dapat dijatuhkan jika memang salah satu pihak terbukti mengalami kerugian yang cukup besar? Ya, jadi kalau dalam perdata itu ada dua yang sering dilakukan ya. Pertama adalah yang berkaitan dengan wan prestasi, yang kedua yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau onreh mati kehendak gitu. Yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, dalam hal ini memang ada dua hal yang berbeda di situ ya. Ada wan prestasi itu biasanya lebih kepada karena adanya suatu janji yang sudah pernah disampaikan tapi tidak dilakukan, sehingga ada kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Kemudian yang PMH atau onreh mati kehendak tadi itu pun juga kalau ada suatu hal yang dilakukan oleh seseorang, kemudian karena perbuatan orang itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka orang yang menyebabkan kerugian itu muncul, ya wajib memberikan ganti kerugian. Baik, kita akan pantau seperti apa nanti proses sidangnya dan kasusnya, dan apakah nanti anak ini akan jatuh kepada sang ibu atau bisa jadi juga ke sang suami karena sang suami sudah membayar ganti rugi nantinya. Terima kasih Pak Faisal Lokman Hakim telah bergabung bersama kami. Selamat siang.